Pada zaman dahulu di Indragiri hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-lakinya bernama Tuaka. Mereka hidup berdua di sebuah gubuk yang terletak di muara sungai dekat hutan. Mereka tidak punya sanak saudara dan mereka tidak punya harta sedikit pun. Mereka hidup miskin. Meskipun miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk hidup sehari-hari, Tuaka membantu emaknya mengumpulkan kayu api dari hutan-hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Ayah Tuaka ini sudah lama meninggal dunia. Emaknya bersusah payah untuk menghidupkan si Tuaka ini, membanting tulang mencari uang untuk makan. Suatu hari, Tuaka bersama emaknya pergi ke hutan di sekitar sungai. Mereka mencari kayu api untuk dijual. Setelah memperoleh kayu api cukup banyak, mereka berdua akhirnya pulang. Di tengah perjalanan pulang, Tuaka dan emaknya dikejutkan oleh suara desisan yang keras. Kayak suara desisan? Nah, ya seperti itu. Tapi keras, suaranya keras sekali. Mak, suara apa itu? Sepertinya itu suara ular berdesis, kata emak. Ternyata mereka lihat di balik sana ada dua ular sedang berkelahi. Jadi pergilah mereka mencari pohon, bersembunyi di belakang pohon itu. Mereka lihat, ternyata dua ular ini sedang memperebutkan sebuah permata yang cantik, berkilauan. Jadi berkelahilah mereka, belit membelit, gimana tuh, patok mematok. Pada akhirnya, nggak beberapa lama, hilang suaranya, desisannya, nggak ada lagi suaranya. Ternyata diintip sama emak dan Tuaka, ternyata ularnya telah mati. Satu ular telah mati, satu lagi pingsan dia, tapi masih hidup. Luka-luka, banyak lukanya. Jadi pergilah emak dan Tuaka ke situ mendekati. Nah, kemudian kata si Tuaka, "Mak, kasihan ular itu, ayo kita obati." Nah, diobatinya, dibawanya pulang, digendongnya lah ular itu yang masih hidup itu. Jadi dia masih membelit permata itu, permata ya, bukan emas. Dibelitnya permata, masih membelit permata itu sama ular itu, dibawanya sama si Tuaka kan, dan digendongnya, dibawa pulang, dimasukkan dalam keranjang besar. Karena ularnya besar kan, masuk dalam keranjang. Dah. Kemudian emak mencari dedaunan, ditumbuk emak, kemudian ditempelkanlah di badan si ular nih, biar dia sembuh, itu sebagai obatnya. Beberapa hari kemudian ularnya sembuh. Tapi ketika dilihat keranjang, nggak ada lagi ularnya, dah hilang ularnya. Ya pergi dia, udah sehat, pergi. Sebagai tanda terima kasih ular itu, ditinggalkannya permatanya, permata yang cantik itu. Nah, jadi kata si emak, ini kalau dijual sepertinya ini akan menghasilkan duit yang banyak. Nah, jadi kata tuh, iya mak, kita jual aja ya mak ya. Oke, baiklah. Keesokan harinya pergilah Tuaka nih, yang dari kampung dia pergi ke kota. Di kota tuh kan banyak pedagang-pedagang tuh, banyak saudagar-saudagar kaya raya. Jadi dijualnya lah dengan harga yang sangat tinggi, harga yang mahal, melebihi itu, mahal sekali pokoknya. Soalnya cantik sekali permata ini, bagus, besar, berkilau. Nah, dijualnya, ada satu saudagar dia nih. Apa itu? Kok indah sekali? Saya ingin membelinya. Berapapun harganya akan saya beli. Saya suka sekali. Tapi duit saya tidak cukup. Jika kamu mau, ayo kita pergi ke Temasik di Singapura. Si Tuaka ini berpikir dia, itu kan jauh tempatnya kan. Dia di Riau, mau pergi ke Singapura sana di Temasik. Jadi dia izin dulu sama emak. Nah, udah pulang dia, izin bilang cerita sama emak dia. Akhirnya emak mengizinkan. Esok harinya pergi dia lagi ke bandar tadi, ke kota tadi, menemui saudagar. Sudah siap? Ayo kita pergi. Dah, pergi mereka berlayar. Kalau berlayar pakai apa? Kapal. Ya, pakai kapal ya. Berlayar mereka pakai kapal. Setelah lama tiba di Temasik, nah dikasihlah, dibayarkan sama saudagar kaya raya tadi, dibayarkannya sama si Tuaka. Nah, dapat banyak duit Tuaka, jadi kaya raya lah Tuaka nih. Yang dia hidup miskin, gak ada harta sedikit pun, jadi kaya raya, banyak hartanya. Akhirnya dia gak ingat lagi sama emak, dilupakannya emak. Padahal emak susah situ, makan nih susah.
Dilupakannya mak, dia nggak mau pulang-pulang lagi. Dia tetap tinggal di Temasek itu, kerja di sana, buat usaha. Bahkan dia menikah di sana. Menikah, tapi dia nggak mengakui emak sama istrinya. Dia bilang dia tuh udah nggak ada orang tua lagi. Pada akhirnya ada suatu hari, dia kan saudagar kaya raya, dia membutuhkan juga pemasukan dari desa. Ada yang mau dijual, ada yang mau dibeli di sana. Akhirnya pergi sama istrinya naik kapal besar sama pengawal-pengawalnya itu. Pergi dia berlayar ke kampung halaman dia dulu. Sebenarnya dia masih ingat sama emak, tapi dia pura-pura nggak ingat aja. Dia nggak peduli lagi sama emak. Dah berlayar mereka, tiba di sana. Ternyata kabar si Tuaka pergi ke kampung itu didengar sama emak, terdengar sama emak. Dapat kabar, ternyata langsung bergegas emak naik perahu. Akhirnya ketemu kapal besar yang nampak sama si Tuaka. Dipanggil, Tuaka, Tuaka, ini emak rindu kamu nak. Nah, jadi si terdengar sama si istrinya ini, siapa wanita lusuh itu Kakanda, katanya sama si Tuaka itu. Saya tidak tahu wanita tua yang lusuh itu, nggak tahu dia. Akhirnya bersedihlah hati emak. Padahal dia sangat rindu kan. Sedih dia hati emak karena dia nggak mau. Akhirnya si Tuaka ini disuruhnya pengawal, silakan usir wanita tua itu, jangan sampai dia di sini. Aku tidak mengenalnya. Dah diusir sama pengawal itu. Sedih hati emak. Akhirnya emak berdoa, ya Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa si Tuaka. Semoga Tuaka menyesali perbuatannya. Emak tidak mengutuk, cuma emak bilang semoga Tuaka menyesali perbuatannya. Dah setelah itu pergi emak kan, nggak beberapa lama, tiba-tiba berubahlah si Tuaka ini. Tuaka berubah menjadi burung elang. Jadi burung elang. Dan istrinya berubah juga karena dia durhaka juga, tidak suka. Istrinya berubah jadi burung punai. Burung apa? Ya, burung punai. Si Tuaka berubah jadi burung elang, istrinya berubah jadi burung punai. Jadi mereka nih menyesal pada akhirnya tidak mau mengakui emak. Menyesal mereka. Nangis mereka sejadi-jadinya, menangis dan menyesali. Tapi apa lagi udah terjadi? Sudah berubah jadi burung. Akhirnya mereka terbanglah. Terbang mereka berdua memutar-mutar, lama mereka mutar-mutar terus saking menyesali perbuatannya. Menangis mereka, air mata berjatuhan. Sampai-sampai air mata itu jadi sungai. Iya, saking banyak air mata itu jadilah sungai. Sungai itu disebut dengan Sungai Tuaka.